Baik, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama di mana sebagai orang percaya diberikan anugerah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan kita berjalan seperti di dalam kegelapan tanpa membawa obor atau penerangan. Dan firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan perubahan dalam hidup kita, dan juga firman Tuhan menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, yaitu di mana bahwa kita diperdamaikan oleh Allah di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kristus menjadi satu-satunya pendamai antara manusia dengan Allah. Manusia dengan segala kebaikannya tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Dengan segala kesalehannya tidak mungkin memperkenankan hati Tuhan. Itu sebabnya Allah sendiri berinisiatif untuk memperdamaikan antara umat manusia dengan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, kebenaran ini kita peroleh bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan berdasarkan kesalehan-kesalehan, atau bukan berdasarkan jasa-jasa daripada manusia, melainkan berdasarkan jasa daripada Yesus Kristus. Nah, iman di dalam Kristus inilah yang membenarkan engkau dan saya di hadapan Allah. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya baca untuk kita, Roma pasal 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan berdasarkan kesalehan-kesalehan kita, tetapi berdasarkan kasih karunia kita dibenarkan oleh iman di hadapan Allah. Nah, di sini kuncinya adalah iman, bukan berdasarkan kelakuan, bukan berdasarkan perbuatan baik. Kita dibenarkan berdasarkan iman. Nah, tetapi iman bukan iman yang asal-asal, bukan iman-iman natural ya, bukan iman yang melihat atau iman yang kita dengar berita tentang apa-apa gitu, tidak. Tapi iman berdasarkan pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita beriman, tetapi iman bukan sembarang, tujuan iman itu bukan sembarang objek yang kita percaya. Hanya ada pribadi yang jelas yang kita percaya yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Yaitu apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, iman di dalam Yesus Kristus, tapi iman di dalam Yesus Kristus yang model bagaimana? Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat-ayat terakhir di situ dikatakan bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, tapi mereka ditolak oleh Yesus. Nah, ini bagaimana, saudara? Bukankah kita dibenarkan dengan iman, melalui iman, dan iman itu di dalam Yesus Kristus. Nah, orang-orang ini datang kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tapi dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat-ayat yang terakhir dikatakan bahwa Yesus tidak menerima kepercayaan mereka. Yesus menolak mereka. Loh, kalau begitu iman yang bagaimana? Bukankah ini iman sudah yang benar? Iman kepada Yesus Kristus. Tapi kok ditolak? Saudara-saudara, pasal-pasal ya dari Yohanes pasal yang pertama dan kedua menceritakan tentang perjalanan di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana. Dan orang-orang banyak melihat dan mereka takjub dan mereka percaya. Nah, mereka di sini kita lihat bahwa bukan karena mendengar, mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sehingga mereka percaya. Itu sebabnya di dalam Roma dikatakan bahwa iman timbul bukan dari penglihatan, tapi iman timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran
akan firman Kristus. Jadi bukan melihat. Kita bukan menjadi bangsa yang melihat. Orang Kristen bukan orang yang melihat lalu percaya. Tapi mereka adalah orang yang mendengar lalu percaya. Sebagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan kepada bangsa Israel, "Hai Israel, dengarlah olehmu, Allahmu, ya Tuhan Allahmu adalah Allah yang esa." Di sini ada kata kunci yaitu mendengar, mendengar, mendengar. Nah, kita bukan seperti orang Yunani yang berdasarkan pengamatan kepada alam, kepada pengamatan kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kita adalah bangsa yang mendengar, atau kita adalah orang-orang yang mendengar Tuhan sendiri berbicara, bukan mendengar kesaksian orang, bukan mendengar atau bukan melihat apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kita mendengar apa yang sudah Tuhan wahyukan. Yaitu apa? Kebenaran di dalam Kristus. Nah, mendengar tentang Yesus Kristus, mendengar tentang firman, inilah yang membuat kita, atau inilah yang membangkitkan iman kita untuk diselamatkan. Jadi kita dibenarkan karena iman, tetapi bukan iman berdasarkan penglihatan. Iman berdasarkan apa yang kita dengar, yaitu dengar firman. Sebab firmanlah yang memberikan hidup, firmanlah yang memberikan pendamaian. Nah, siapa firman ini? Yohanes pasal yang 1, pasal pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pasal pertama yang sama, ayatnya yang ke-14, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Yaitu siapa? Firman yang menjadi manusia. Ya, di dalam kitab-kitab Injil yang lain dikatakan Allah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Siapa Immanuel? Yaitu Allah beserta kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, firman yang menjadi daging ini adalah Kristus. Jadi, iman yang timbul berdasarkan pendengaran akan firman, yaitu iman yang timbul berdasarkan pendengaran akan Yesus Kristus, sang firman itu. Nah, apa yang Yesus lakukan untuk kita? Apa yang Yesus lakukan? Ini yang penting, yaitu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan dia menyerahkan hidupnya untuk melepaskan kita yang dibelenggu dalam dosa, memberikan kita hidup yang baru. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, kita yang percaya di dalam Yesus Kristus pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita dibenarkan karena Kristus membenarkan kita. Karena kebenaran Kristus melakukan hukum Taurat, maka kebenaran itulah yang menjadi jaminan, menjadi bagian kita. Lalu bagaimana kita mendapatkan kebenaran itu? Ayat yang kita baca pada hari ini yaitu dikatakan bahwa kita dibenarkan karena percaya. Percaya kepada karya Kristus, percaya di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan pembenaran. Kita yang dulunya musuh Allah, sekarang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah satu-satunya pendamai yang kita terima, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai syarat yang cukup untuk mendamaikan antara Tuhan dan juga kita manusia. Di antara manusia dan Allah tidak ada pengantara lain, hanya satu, yaitu manusia, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pengantara yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Dari sana dia datang dan dari sini dia kembali. Kita mau ke sana, hanya orang yang dari sana, yaitu Yesus Kristus yang pernah turun menjadi manusia, dan dia membawa kita kembali untuk bersama-sama dengan dia di surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.